DJA itu adalah garda terdepan dalam rangka penyusunan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran. Orang Direktorat Jenderal Anggaran, pakemnya harus benar-benar penuh. Dari sisi pertambangan ya, itu tidak hanya dikaitkan dari nilai uang rupiahnya, tetapi penyelamatan atas hasil-hasil tambang itu sendiri. Karena kalau kita hanya menilai dalam bentuk, wah berapa sih rupiah yang harus kita terima, tetapi sisi dari pengawasan itu tidak baik, kerusakan alam akan terjadi. Pada prinsipnya sebagai seorang pejabat ya Pak ya di kementerian, ketika Menteri Keuangan itu meminta pendapat atau usulan, kita harus siap ya Pak tentunya ya, dan harus solutif ya, bukan kemudian menambah masalah. Selamat bergabung Sobat Fiskal, para pembelajar dan pengelana pencari kebenaran yang haus akan hikmah. Pada kesempatan kali ini, kita bersama dalam acara Jejak Fiskal, sebuah perjalanan menelusuri lorong-lorong kebijakan, di mana angka-angka bercerita tentang nasib bangsa, dan APBN menjadi puisi yang mengalir dalam nadi negara. Siniar ini merupakan sebuah jendela menuju hati dan pikiran para mantan pejabat Kementerian Keuangan. Mereka yang telah mengukir garis-garis fiskal dengan penuh visi, menenun keseimbangan antara kemakmuran dan keadilan. Bagaikan pelaut yang menaklukkan badai, mereka telah merumuskan kebijakan yang menjadi kompas bagi kapal besar bernama Indonesia. Seperti kata penyair, tak mungkin kita menggapai fajar tanpa melewati kelam malam. Bersama, kita akan menapaki jejak mereka, mendengar kebijakan yang menggetarkan dan merenungi makna di balik setiap langkah. Bersiaplah, karena kali ini kita bukan hanya mendengar cerita, kita sedang membaca sejarah dengan telinga dan hati yang terbuka. Dengan penuh semangat, mari menyusuri jejak fiskal kali ini bersama Bapak Irman Jayakusuma. Jejak Fiskal, obrolan hangat, jejak hebat di dunia fiskal. Senang sekali nih hari ini bisa ketemu Bapak. Kita akan mendengarkan banyak cerita dari Bapak itu ya, yang bisa dipelajari teman-teman, yang kita nanti juga jadi bahan untuk nanti kita teman-teman untuk Memotivasi ya, untuk mengetahui bagaimana sih seharusnya gitu ya. Kalau kita satu saat menduduki jabatan dan kemudian kebijakan yang harus kita lakukan gitu ya. Tentunya akan sangat seru mendengarkan cerita Pak Irman ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dulu pernah dibuat. Pak Irman, terima kasih sudah berkenan hadir di Pusvikat Anggaran dan Perbendaharaan untuk sharing, berbagi cerita terkait dengan pengalaman Bapak sejak Bapak mungkin berkarir di Kementerian Keuangan sampai kemudian purna bakti. Iya. Tentunya banyak cerita ya Pak ya, yang bisa dibagi dengan kami ya. Ya cukup banyak lah. Pastilah banyak sekali pengalaman Bapak, kan luar biasa. Mungkin kita ingin mulai dari masa kecil Bapak ya. Iya. Bapak lahir di Jakarta tanggal 28 Maret. 28 Maret tahun 1960. Cukup tua ya? Iya, kan sudah purna bakti, tapi kan tua-tua kelapa ini ya, makin tua santanya makin luar biasa ya. Mungkin bisa diceritakan Pak untuk masa kecil Bapak, terkait dengan masa kecil Bapak, bagaimana mungkin ada hal yang indah dan juga mengesankan untuk diceritakan kepada kami. Baik, Pak Nur, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya lahir di Jakarta
di daerah Slamet Riyadi. Slamet Riyadi itu Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Ya. Lebih dikenal dengan Gang Kelor. Itu Slamet Riyadi Raya di tahun 60, ya kan? Dan saya lahir waktu itu dengan bidan, ya kan? Iya, masa itu masih ini iya, ya Pak ya. Masih, meskipun Jakarta masih inilah ya. Ya, nggak tahu ibu saya malah lebih suka dengan bidan gitu. Tapi bidan-bidan yang profesional ya. Kemudian saya SD di Jalan Matraman. SD, saya sebutkan nggak SD-nya? Boleh ya. SD Antonius, lanjut ke SMP Budaya, dan itu swasta semua. Swasta semua ya? Swasta Kristen. Ya. Ya. Berarti tapi saya orang Islam, ya. gitu kan. Berarti sejak awal udah plural lah ya hidup Ya, ininya udah plural, gitu kan. Lalu SMA, saya masuk di SMA 4 Jakarta, Gambir. Gambir ya? Iya. Stasiun gitu ya? Sebagaimana orang-orang biasanya seumur-umur saya, suka main sepeda, dan sekarang saya masih juga bersepeda. Ya. Mungkin ini ya yang salah satu resep sehingga Bapak sampai pensiun tetap sehat perkasa ini ya. Alhamdulillah, kalau seandainya memang sehat, ya mungkin pandangan dari Pak Nur ada benarnya juga ya. Tapi saya nggak merasa sakit ya, apalagi sakit-sakit berat mungkin, tapi pernah juga sih sakit berat, intinya waktu di Kementerian Keuangan, gitu Pak. Iya, jadi masa kecil yang Bapak sudah mungkin banyak olahraga, kemudian juga ya salah satu itu juga basket juga, saya main ya. basket. Hidup di lingkungan plural itu yang kemudian menjadi bekal ya buat Bapak untuk berkarir dan mengabdi di Kementerian Keuangan yang juga kita kan juga sangat plural ya. Iya, sangat plural. Latar belakang agama, suku dan sebagainya ya. Mungkin Bapak masih ingat ya nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bapak, Ibu atau keluarga sehingga kemudian membuat Bapak seperti sekarang gitu ya. Baik, kebetulan ayah saya kan seorang tentara ya dari TNI Angkatan Darat. Kebetulan beliau itu banyak ditugaskan sehingga berkolaborasi dengan ibu. Dengan demikian berarti ibulah yang berperan sedikit banyak terkait dengan pendidikan saya gitu kan. Ayah saya selalu menyatakan bahwa ada kamu masalah, kamu selesaikan dengan baik, bukan menghindar gitu. Kalau ada masalah, selesaikan. Dan tidak menghindar terkait dengan hal-hal tersebut. Mungkin itu aja saya bisa. Iya. Mungkin karena keluarga tentara juga kedisiplinan mungkin Pak ya? Ya salah satu sisinya itu Pak. Kedisiplinan dari ayah saya itu kan gini, setiap jam 5 sore itu harus sudah pulang ke rumah. Kalau nggak boleh main-main keluar gitu kan. Jadi jam 5 sore itu udah harus siap mandi. Kalau nggak mandi, wah itu pasti dijewer atau enggak disentil kupingnya. Iya, dan, gitu, Pak Nur. Dan itu bisa salah satu yang membuat bekal ya selama berkarir di Kementerian Keuangan. Kemudian setelah Bapak lulus SMA, Bapak waktu itu melanjutkan ke IIK Pak ya namanya waktu itu masih ya. Yang sekarang STAN ya. Sebenarnya IIK itu kan sudah jalan 5 tahun ya Pak ya. Jadi saya masuk ke STAN itu angkatan ke-6. Sudah STAN ya namanya ya? Ya sudah STAN. Angkatan pertama itu salah satunya Pak Binsar. Pak Binsar Simanjuntak ya. Dia angkatan pertama itu. Bu Yuniar tuh kalau nggak salah angkatan kedua. Ya kan? Nah saya angkatan ke-6. Jadi kalau saya masuk itu angkatan ke-3 sudah keluar, sudah mengabdi di
DJKN ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, DJPKN. DJPKN ya. Gitu, Pak. Yang awal mula BPKP itu jadi ya. muncul ke BPKP tahun 85 kalau nggak salah. Itu apa yang menjadi motivasi Bapak untuk masuk ke STAN pada waktu itu? Apakah diajak teman atau kemauan sendiri atau orang tua atau udah punya idealisme? Intinya saya sebenarnya alergi terkait dengan akuntansi negara. Alerginya karena apa? Karena saya tahu itu adalah ilmu sosial ya, ekonomi lah. Ekonomi ya. Ekonomi. Sementara basic Bapak dari Saya dari pasti ya? alam, Ya. gitu, pasti alam. Keinginan saya adalah masuk ke ya sebagaimana orang-orang yang paham gitu ya terkait dengan IPA, menginginkan saya masuk ke ITB. Dilala ternyata terdampar di STAN. Ceritanya begini, pada saat saya mendaftar ke STAN, sebenarnya saya membantu teman aja. Membantu di teman untuk bisa mendapatkan formulir. Karena tergiur, oh harganya murah ya, mendaftar itu. Ternyata, udahlah saya ikut aja gitu kan. Dilala ternyata saya masuk, sedangkan orang yang dibantu tidak masuk gitu. Memang lalu apa muncul dari ayah saya ngomong gini kan, ya sudahlah, ayah kan dulu tentara, itu nggak kerja, tiba-tiba sudah dikasih kerjaan. Nah, STAN gitu juga, itu kan ikatan dinas, kamu nggak akan cari kerjaan, malah kerjaan yang nyariin kamu. Iya. Makanya akhirnya saya berpikir, sudahlah, memang garis tangan saya ditentukan dia menjadi mahasiswa STAN. Gitu Pak Nur. Ya. Luar biasa ya, jadi pekerjaan yang mengejar Bapak ya. Karena memang mungkin udah jalannya gitu ya. Pak. Kemudian kan setelah selesai dari STAN, Bapak kan juga melanjutkan kuliah ya di UI sampai dengan magister, sampai dengan S2. Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak? Oke. Pada saat saya lulus dari STAN, ternyata ditempatkan di Sekjen Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah pada saat waktu itu Pak Sukarmin. Pak Sukarmin, dia Kepala Biro SDM, ya kan? Dilala, sebelum saya ke BPKP, itu ternyata saya adalah pegawai dari Kementerian Keuangan. Begitu saya selesai pendidikan, karena ada pendidikan dari kampus yang STAN, begitu liwat, masuk ke pendidikan pekerjaan, seperti artinya dilaksanakan kalau pegawai negeri sebelum masuk Prajab. Yang prajabatan. Prajab itu saya masih di Kementerian Keuangan. Tetapi tahun 84 ada wacana berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara menjadi BPKP. Seluruh angkatan saya semua diterima ke BPKP. Sehingga kita pindah dan ditempatkan di perwakilan DKI Jakarta. Gitu Pak. Nah, jadi pengalaman Bapak ya, kuliah Bapak, pengalaman masa kecil itu yang sangat menentukan juga Pak ya untuk menempa karir Bapak di selanjutnya ya. Ya kira-kira begitulah Pak Nur. Ditempa dengan kondisi seperti itu, maka saya harus mengikuti apa yang diterapkan di Kementerian Keuangan maupun di BPKP. Ya tadi Pak, untuk pendidikannya Pak di UI tadi kan Fakultas Ekonomi ya? Ya, Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Jadi perlu saya ceritakan pertama ya, pada saat ditempatkan di BPKP itu ada aturan yang mengatakan
bahwa setelah 2 tahun bekerja baru bisa menempuh lagi pendidikan. Nah, pendidikan di situ ditempatkan, ya, ditentukan ke D4. Nah, akhirnya saya berusaha untuk masuk ke STAN. Namun dilala 2 tahun kemudian saya tidak lulus. Karena memang ya punya niatan seperti itu. Ya. Saya sudah mendaftar di UI Extension untuk jurusan manajemen. Begitu, Pak. Pada tahun 1987 ya. Jadi 85, 2 tahun tidak masuk ke dalam STAN, maka saya mendaftarkan ke UI jurusan manajemen. Saya masih ingat itu. Manajemen itu khususnya adalah extension. Sedangkan akuntansi belum ada. Belum ada, oh ya. Yang di Salemba, Pak ya? Hah? Di Salemba ya? Iya, Salemba, Pak. Salemba. Karena extension itu adanya di Salemba waktu itu. Karena waktu itu Depok belum ada. Ya kan? Iya, belum ada waktu itu, masih Salemba ya. Salemba. Terus S2 juga di UI, di Magister Manajemen juga ya? Bukan. Magister Hukum. Tapi sebelum saya masuk ke manajemen Magister Hukum, setelah saya lulus dari manajemen, extension management, saya masuk ke extension akuntansi. Makanya saya dapat gelar SEAK itu dari pembinaan Kementerian Keuangan, kan ada sertifikat tuh. Jadi ada SE dari manajemen dan juga akuntansi ya? Akuntansi, Pak. Ya, itu saya daftar pada saat waktu tahun, ya 98. 98, tahun 2000 saya lulus. 2002 saya mendaftar ke Kementerian Keuangan, lalu dapat gelar SAK. Selama di BPKP, Bapak berarti berapa tahun itu Pak kan tadi? Di BPKP dari 85, otomatis ya 85, saya ditempatkan di perwakilan DKI Jakarta, tepatnya di Pramuka. Di Pramuka situ sudah berkali-kali kepala perwakilannya berganti-ganti. Dari 85 sampai tahun 1996 saya dipindahkan ke pusat. Dari BPKP perwakilan pindah ke BPKP pusat. Tetap di Jakarta ya berarti ya? Tetap di Jakarta. Tapi kalau audit kan ke seluruh Indonesia. Seluruh ke Indonesia. Nah selama audit mungkin ada yang sangat mengesankan, yang memorable buat Bapak. Mengaudit apa gitu yang mungkin nilainya besar atau kasus besar? Terutama saya ditempatkan pada saat itu adalah di dalam bidang agraris. Ya, agraris itu dalam pertanian ya? Pertanian dan kehutanan. Salah satu Kasubdit di sana, Bapak Victor Panjaitan sudah menentukan saya ditempatkan di sana jadi auditor di bidang agraria dan kehutanan. Yang sangat berkesan di situ pada saat pertama kali saya melakukan pemeriksaan. Ini terkait dengan audit PT Tambang. Antam, Aneka Tambang. Itu pertama kali saya ditempatkan di situ jadi auditor sebagai anggota. Ya kan? Ya, saya lihat di situ memang sudah bagus karena Aneka Tambang itu kan keterkaitan dengan dulu Aneka Tambang itu kepanjangan tangan dari pemerintah Belanda. Gitu, Pak. Lalu dipindahkan dari perwakilan DKI Jakarta, masih tetap di Jakarta, di perwakilan Jakarta, langsung masuk ke bidang pekerjaan umum. PU. Sampai tahun 1996
saya masih tetap di perwakilan DKI. Nanti pada tahun 1997 saya ditempatkan di pusat. Kalau temuan Pak, mungkin kasus besar yang pernah Bapak tangani sama di BPKP, mungkin membantu kejaksaan atau juga Bapak terlibat di tim itu. Ya, artinya kan gini, kita kan banyak diperbantukan di kejaksaan, bahkan saya pernah diperbantukan di Opsip. Terus saya diperbantukan di kejaksaan untuk menilai besaran daripada kerugian negara. Ya mungkin ada korupsi-korupsi gitu Bapak ikut terlibat ya. Satu bukan korupsi aja, ternyata berapa besar nilai yang harus digantikan yang kepada negara karena sesuatu hal dia mangkir terhadap kegiatan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut kepada negara. Contohnya kepada, kalau nggak salah, industri sandang. Industri sandang itu yang di Senayan ya Pak? Ya, yang di Senayan. Dulu di Senayan sekarang. Dulu di Senayan. Ya, itu ternyata banyak yang diincar itu. Nanti kasusnya beda itu, lain lagi kan. Iya kan? Banyak gitu. Tapi di masa itu Pak memang sudah banyak atau ada ya Pak ya kasus-kasus korupsi ya? Banyak Pak. Banyak Pak. Dan mungkin itu ya pertimbangan, maka BJPKN tersebut dipindah menjadi BPKP. Sedikit banyak mungkin saya perkirakan bahwa ada independensi daripada kerugian negara yang harus dinilai oleh BPKP. Sehingga dengan demikian penyetaraan dari organisasi gitu Pak. Setelah sekian lama di BPKP dengan berbagai macam pengalaman, tantangan, kemudian Bapak memutuskan untuk pindah ke Kementerian Keuangan. Bagaimana ceritanya? Apakah kemauan Bapak sendiri atau karena diajak oleh pimpinan atau apa? Gini Pak, sebelum saya masuk ke keuangan, perlu saya ceritakan kembali bahwa saya pernah ditempatkan di Kementerian BUMN tahun 2024 sampai dengan tahun 2027. Jadi saya ditempatkan di sana dalam rangka membentuk inspektorat. Inspektorat tersebut ternyata di Kementerian BUMN ada level eselon 2, bukan eselon 1, sebagaimana kementerian gitu kan. Dan di situ adalah orang BPKP juga yang ditempatkan. Maka saya ditugaskan di sana sebagai membantu menjadi untuk membentuk inspektorat. Kita juga merekrut orang-orang yang dari Kementerian BUMN untuk bisa menjadi inspektorat. Gitu Pak. Dari tahun 2024 sampai 2027. 2004. Iya, 2004 sampai 2007. 2007 ya, bukan 2024 kan Pak? Iya, 2004. 2004. Selama 3,5 tahun kalau nggak salah. Ya. Saya Di Kementerian BUMN. Setelah itu ke Kementerian Keuangannya? Kembali lagi ke BPKP. Cuma 1 minggu. Begitu 1 minggu, ternyata dipindahkan ke BPKP, ada permintaan dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Keuangan untuk saya ditempatkan di Kementerian Keuangan selaku Kasubdit penerimaan migas. Gitu Pak. Di tahun 2007. 2007. Februari. Iya, 2007 ya. Kemudian sampai setelah itu ke Kementerian Keuangan sebagai Kasubdit penerimaan minyak dan gas. Migas. Tentunya perpindahan Bapak ke Kementerian Keuangan itu kan pasti ada alasannya. Mungkin karena Bapak sudah di BPKP sehingga mungkin juga punya nilai-nilai values lah ya terkait dengan pemeriksaan, insting terkait pemeriksaan, sehingga kemudian sepertinya nih Bapak di Kementerian Keuangan juga diharapkan untuk itu ya, apalagi di minyak dan gas Pak ya, yang tentunya jumlahnya kan sangat besar itu. Diperlukan seorang yang berjiwa auditor juga mungkin Pak ya di sana ya. Ya, sedikit banyak gitulah Pak. Benar. Ya. Dan ternyata selama Bapak di sana
itu penerimaan migas kan juga bisa meningkat cukup drastis itu Pak. Bahkan di sekitar tahun 2012 itu 2012. realisasi PNBP sampai dengan di atas 300 triliun. Iya, 300 triliun. Apa yang Bapak lakukan sehingga kemudian bisa membuat gitu ya, membantu untuk penerimaan capaian PNBP yang cukup signifikan itu Pak? Ya, artinya saya bekerja sebagaimana SOP yang diharapkan dan permintaan daripada pimpinan. Saya menduduki sebagai Kepala Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas. Tentunya kita bekerja sama dengan SKK Migas. Selain SKK Migas, kita juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Migas. Nah, terutama di dalam keterkaitan dengan penerimaan, kita harus bisa punya norma-norma apa yang harus kita laksanakan sebagaimana terkait dengan penerimaan. Ada kursnya, ya kan? Ada liftingnya, ya kan? Terus ada berapa biaya yang akan diperoleh sehubungan dengan penerimaan tersebut. Sehingga dengan demikian kita harus mendetek secara keseluruhan bahwa penerimaan tersebut memang apa adanya, sesuai dengan SOP yang seharusnya segitu ya Pak penerimaannya. Gitu Pak. Alhamdulillah ya ternyata kegiatan yang kita lakukan terkait dengan Subdit Penerimaan Migas ini itu semua diterima oleh beberapa pihak, baik Kementerian SDM, SKK Migas maupun Kementerian Keuangan. Dan salah satunya kita dibantu oleh BKF, Badan Kebijakan Fiskal, gitu Pak. Iya. Dan itu dikontrol juga sama BKF. Dan tentunya Bapak bisa seperti itu juga karena sebelumnya, pengalaman kerja Bapak sebelumnya yang juga menjadi modal ya Pak ya. Untuk itu ya sebagai auditor tentunya mungkin sudah terbiasa untuk melihat mungkin hal-hal yang tidak pas, yang tidak tepat gitu ya. Jadi keterampilan, pengetahuan dan juga nilai-nilai sebelumnya, pekerjaan sebelumnya itu juga ternyata sangat membantu ya ketika Bapak kemudian menduduki jabatan baru. Sangat membantu Pak Nur, gitu Pak. Nah, selanjutnya Pak, setelah Bapak di eselon 3 ya, terus kemudian Bapak ke tenaga pengkaji ya kalau nggak salah ya, tenaga pengkaji. Ya, tenaga pengkaji Pak. Ya, gimana ini ceritanya ini dari tenaga pengkaji? Ya, ceritanya tenaga pengkaji itu saya tidak menggambarkan apa yang saya inginkan ya. Tiba-tiba pimpinan menunjuk bahwa saya dimasukkan sebagai tenaga pengkaji menjadi eselon 2 ya. Ya, eselon 2 di. Mungkin beliau-beliau itu berpandangan bahwa saya banyak pengalaman terkait dengan PNBP. Tidak hanya penerimaan negara bukan pajak khusus dari migas, tetapi PNBP lainnya. Salah satunya layanan, terus terkait dengan kehutanan, terkait dengan perikanan. Karena pada saat waktu di BPKP, saya pernah ditunjuk oleh pimpinan BPKP, saya menjadi membawahi kegiatan PNBP. Sampai dibentuk undang-undang Undang-Undang nomor 20 tahun 1987. Undang-undang PNBP pertama itu pertama kali. Itu Bapak sudah terlibat Udah terlibat sampai ke Seknek. Makanya saya kenal dengan Pak Lambok. Lambok Nahatan ya. Ya, Lambok Nahatan itu kan. Itu berkutat sampai hampir 2-3 tahun ya untuk bisa menggolkan undang-undang penerimaan negara bukan pajak. Kenapa sampai sekian lama? Karena intinya bahwa Undang-Undang Keuangan Negara kan tahun 2003. Jadi kita mendahului Pak. Mendahului karena 87 kan. 87 ya. Iya kan? Undang-undang. Sehingga kita bisa tidak bisa menggambarkan bagaimana ke depan terkait dengan keuangan negara. Ya kan?
Sedangkan Undang-Undang Keuangan Negara itu belum ada. Waktu masih pakai ICW ya. ICW. Nah, gitu kan. Ya sudah, akhirnya Pak Lambok dan pimpinan orang BPKP bilang, ya sudah, kita jalankan saja undang-undang tersebut. Yang penting sesuai dengan audit, benar nggak keterkaitan dengan hal tersebut. Tapi sebuah undang-undang itu juga memberikan pengaruh yang signifikan, Pak, ya memang ya? Wow, banyak. Sebelum sudah ada undang-undang itu, penerimaan PNBP meningkat ya? Meningkat, itu ya. Meningkat. Berarti kesimpulannya sebelum ada undang-undang itu, PNBP itu belum ada aturan yang kuat, sehingga mungkin banyak diselewengkan gitu, Pak ya? Jadi gini Pak ceritanya ya. Sebelum Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 ya 97 penerimaan negara bukan pajak, kementerian lembaga itu menerapkan tarif itu berdasarkan kementeriannya. Iya. Jadi segala sesuatunya dibentuk oleh kementeriannya. Dan uang yang diterima tidak dimasukkan ke kas negara, iya. Tetapi masuk di rekening kementerian iya. Gitu. Contohnya kayak kehutanan gitu kan. Dana reboisasi itu ternyata tidak disetorkan ke kas negara. Gitu, nah, dengan adanya Undang-Undang nomor 20 tahun 97 tadi baru kemudian setor ke kas negara. Jadi ditertibkan Pak ya, ininya. Nah, tapi kan kemudian setelah Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 itu kan kemudian ketika Bapak di DJA dan mengurus PNBP juga kan terbit lagi Undang-Undang PNBP yang baru kan? Iya, yang baru. Apa Pak kira-kira yang melatar belakanginya sehingga kemudian perlu ada undang-undang baru lagi itu ya? Selain mungkin tadi alasan Bapak karena Undang-Undang Keuangan Negara ya mungkin ya ininya ya. Ya, salah satu sisinya bahwa sebenarnya Undang-Undang nomor 20 tahun 97 tahun 1997 tersebut itu sudah benar, sudah baik ya. Hanya untuk bisa menyesuaikan terkait dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 gitu kan. Sehingga dengan itu harus menyesuaikan, ya kan? Nah, menyesuaikan dalam posisi bahwa bukan hanya sekedar DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran, bahwa ada sisi penerimaan keuangan yaitu terkait dengan PNBP. Maka di situ di dalam Undang-Undang 17 tahun 2008, 2023 Undang-Undang Keuangan Negara. Enggak, ya 23 lanjut ke Undang-Undang PNBP. Ya, merubah dari Undang-Undang nomor 20 tahun 97. Iya. Diubah menjadi Undang-Undang nomor 9 ya nomor 9 tahun 2018. Gitu. Ya. Maka di situ disebutkan bahwa penerimaan negara itu terkait dengan penerimaan negara khusus dari PNBP ada 6. Pelayanan, sumber daya alam, ya kan? Ada terkait dengan kekayaan negara dipisahkan, gitu Pak. PNBP lainnya, gitu ya. Gitu. Ya, sehingga dengan demikian udah tercluster. Sehingga dengan kalau seandainya kementerian lembaga mau membuat sesuatu undang-undang terkait dengan PNBP, itu harus izin di Kementerian Keuangan. Ya, kalau terkait dengan PNBP ya, jadi tarifnya tidak suka-suka lagi ya. Betul. Dan kemudian juga adanya kepastian ya, ada kepastian bahwa uangnya akan masuk ke kas negara. Jadi sebenarnya Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 ini menjadi sangat krusial Pak ya, menentukan penerimaan negara dari bukan pajak dan juga harusnya tentunya juga akan sangat membantu ya untuk APBN kita Pak ya. Jadi itu ya salah satu yang mendasarinya itu memastikan penerimaan negara bukan pajak masuk ke kas negara dan itu ternyata jumlahnya juga cukup signifikan. Kalau Bapak melihat sekarang sudah cukup ini ya. Apakah undang-undang itu sekarang juga masih kan baru 2018 Pak ya? 2018. Ya. Mungkin belum bisa kita evaluasi secara menyeluruh mungkin ya apakah kemudian sudah cukup lengkap atau belum, tapi Bapak sebagai penyusun undang-undang sudah cukup merasa puas ya dengan implementasi undang-undang itu.
Wah,